Nah, untuk membuat tampilan aplikasi GUI atau versi visual, caranya bagaimana? Caranya kita klik kanan di sini, pilih New, pilih JFrame Form ya. Nanti akan muncul nama formnya, kita masukkan di sini. Ya, nanti akan muncul dialog lembar kerja seperti ini. Nah, ini lembar kerja NetBeans. Ya, di bagian kiri atas ada menu bar, ada speed button, kemudian ada project di sebelah kiri. Di sini bisa kita lihat project ini memuat apa saja kelasnya. Kemudian di bagian bawah ada properties, ya, navigator. Ada yang kuncinya lembar di tengah lembar kerja kita nih ada di sini panel untuk kita bekerja ya. Ada source, ada desain. Jadi Anda bisa bolak-balik nih ke desain atau ke kode program di bagian ini. Nanti diperhatikan. Nah, ini form, ya area kerja kita formnya. Ini output ya, bagian output kalau ada error nanti muncul di sini. Ini adalah palet. Palet ini adalah desain apa komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk mendesain program. Ada button, ada panel, ada label ya, ada teks dan lain-lain. Kemudian di bagian bawahnya ada properti. Ya, nanti kita coba simulasikan membuat programnya. Berikutnya, nah kita akan coba membuat dialog pesan ya. Dialog pesan ini menggunakan fungsi apa? Javak swing ya. Ada perintah J-option pen yang bisa kita manfaatkan untuk confirm dialog, input dialog, message dialog, ada option dialog. Oke, ya kita coba buka NetBeans-nya. Saya simulasikan dulu ya. Nanti sambil Anda boleh praktekkan, silakan. NetBeans-nya saya buka seperti ini. Kita mulai langkah-langkah tadi, membuat project baru. Caranya bagaimana? Caranya ini lembar kerja NetBeans. Setelah masuk, kita pilih menu file. File, new project. Ya, new project. Kita pilih Java, application. Kemudian next. Ya, nah mau disimpan di mana nih? Di browse saja, silakan. Kemudian saya coba buat namanya adalah Java OOP2 ya. Saya klik finish. Nanti akan muncul di sini project yang kita buat ini. Nah, ini Java OOP2. Nah, untuk membuat form kita klik kanan, pilih new JFrame form. Maka ini adalah kita membuat form visual ya. Misalnya apa? Tadi dialog pesan gitu ya. Dialog pesan. Nama formnya kita buat dialog pesan. Nah, ini sudah muncul form. Ini kalau kamu kita jalankan sudah jalan ya. Klik kanan, diklik kanan di nama formnya run file. Maka akan muncul formnya dalam bentuk kosong. Tuh, udah jadi ya. Ini di sini nggak ada judulnya, ini formnya masih blank. Caranya bagaimana? Kita bisa desain tampilannya dengan cara mengklik properties. Ya, klik properties. Di sini cari properti yang berjudul title ini ya. Misalnya form, dialog, pesan. Gitu ya. Klik close, kita coba di run file. Maka sekarang sudah ada judulnya, form dialog pesan. Tadi kan masih blank ya. Oke, kemudian untuk tadi lembar kerja kita akan berhubungan dengan dua nih. Ada source, kode program, dan ada desain untuk tampilannya. Nah, karena desain kita masih kosong seperti ini, kita run masih kosong nih. Misalnya kita mau tambahkan button di sini, tombol, sehingga kalau tombol itu diklik nanti baru keluar pesan. Caranya bagaimana? Silakan di bagian sebelah kanan atas tadi ada komponen palet ya. Ini ada panel, ada label. Nah, kita pakai aja button. Caranya diklik, kemudian di drag. Coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, ada button ya. Di sini J button 1. Nah, kita ubah propertinya nih, si J button 1. Kita ubah properties. Di sini teksnya kita ganti menjadi misalnya tampilkan pesan. Kemudian name-nya ya, namanya. Ini kan kalau teks ini nanti muncul di sini tuh, ya tampilannya. Sekarang properti name-nya kita ganti
kita beri nama, misalnya name-nya mana? Itu tadi label ya. Ada nggak name? Action, platform, kemudian name mana? HIJKLM. Name, nah ini nih, name ya. Name-nya kita ganti misalnya BTN tampil gitu. Ya, close. Nah, kita coba tes hasilnya seperti apa. Di run file. Nah, desain kita seperti ini. Namun ketika kita klik tampilkan pesan, belum terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ini belum ada source code-nya. Ya, nah source code-nya kita masukkan nanti di sini. Misalnya nanti ketika tombol ini diklik, muncul sesuatu. Maka kita double klik saja, maka akan berpindah lembar kerja kita ke source code. J button ya, private J button. Desain ya, double klik, klik, klik. Nah ini ya, J button action perform. Ya ini kode untuk di tombol yang kita buat. Nah karena kita mau pakai fungsi tadi menampilkan message ya punyanya GUI-nya Windows, GUI-nya NetBeans, maka kita perlu pakai import. Import Java dot swing dot apa JButton. Nah, gitu ya. Import Java X-nya bukan X ya, Java dot swing dot JButton. Ya. Jadi kita akan pinjam ya GUI-nya punyanya, message-nya punyanya Java. Java import Java dot swing J option pen, sorry, bukan JButton ya. Ini benar X Java dot swing dot J option pen. Nah, seperti ini. Tambahkan dulu ini. Import java dot swing dot J option pen. Import java dot swing dot J option pen. Kita coba running. Ada kesalahan nggak? Ini diletakkannya di bagian atas ya, bukan di sini. Sorry. Di bagian public. Nah, public declaration. Public class. Di sini. Oke. Nah, kita coba run dulu. Ada error enggak? Jalan ya. Tapi ini belum fungsi. Nah, gimana supaya fungsi? Misalnya di sini kita masukkan kode programnya. Kembali ke desain, double klik sini. Klik. Nah, kita akan tampilkan pesan Johnson Pen dot show message show show message dialog. Show message dialog. No, misalnya di sini isi pesannya. Ini adalah tampilan pesan contoh tampilan pesan. Ini adalah contoh tampilan pesan. Contoh tampilan pesan gitu ya. Coba kita jalankan dan file klik. Nah, ini hasilnya. Ini adalah contoh tampilan pesan. Jadi ketika kita mengklik button keluarlah message dan kata-kata yang muncul di sini sesuai dengan teks yang kita masukkan di sini. Klik OK maka dia kembali lagi. Ya, tampilkan pesan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau buat contoh fungsi lain, ini tampilkan pesan. Kita tambah di sini di bagian bawah button kedua. Misalnya ini untuk fungsi apa? Misalnya kalau tadi pesan biasa error ya. Ini error message gitu ya. Ini kita buat eh, teksnya untuk error. Pesan error. Pesan error. Close. Itu kita samakan ukurannya supaya sejajar. Kita masukkan kode programnya. Ya, jadi kita masukkan kode programnya.
kita masukkan di sini. Caranya sama seperti tadi ya. Double klik, kita masukkan di sini di option pen dot show message dialog no. Kemudian kita tuliskan isi pesannya. Ini adalah contoh pesan error gitu ya. Kemudian koma, kemudian baru di sini eh ya kita bisa beri tambahkan title ya, koma, bentar ya, koma, title-nya. Title itu nanti yang muncul di atas ya, yang seperti tadi pesan error. Terus koma, ini untuk tipe pesannya, ya tipe pesan Jefferson Pen dot error message ya. Tipe pesannya Jefferson Pen dot error message ya, seperti ini. Kita coba tes hasilnya seperti apa. Run file pesan error. Nah, title-nya pesan error, bisa seperti yang Anda tulis di sini. Ini kurang spasi, boleh kita kasih spasi ya, supaya ada jarak. Kita tes ya. Run file, mana? Run file, ini pesan error. Nah, titelnya pesan error, ikonnya, logonya juga warning ya, peringatan error. Ini adalah pesan error, kurang R ya. Error, error. Oke, run file. Kalau ini pesan biasa, information, message di sini karena tadi kita tidak tambah title ya. Oke, kalau ini adalah pesan error, informasinya juga error ya. Nah, kita bisa tambahkan yang lain, misalnya apa jenis pesan lain selain pesan informasi biasa dan juga error. Kita coba tambah lagi di sini, misalnya untuk apa? Warning ya. Misalnya untuk warning. Sorry. Sign di sini properties. Kita kasih judulnya kalau tadi error, sekarang information ya, pesan informasi ya. Nah, di sini jenisnya adalah informasi, kita coba ya, atau warning lah. Informasi mungkin sama seperti tadi ya, warning, warning. Nah, pesan warning, ya, peringatan ya. Kemudian kita masukkan kodenya sama seperti tadi ya, jawab pen dot show message dialog. Di sini kita isi no, kita beri keterangan ini adalah contoh pesan warning ya, keperingatan, koma, kita isi title-nya, title pesan warning, kemudian tipe dialognya jawab pen dot warning message ya, dot warning message, klik ya. Kita tes di klik kanan dan file, ada yang salah. Nah, warning ada yang salah ya. Apa nih salahnya? Kalau ini titik apa koma nih? Koma ya. Ini kita lihat pesan errornya apa. Di sini di garis merahnya. Kira-kira kesalahannya apa penulisannya?
J option pen, show message dialog, no. Ini adalah pesan, contoh pesan warning, titel, J option pen, dot, error message, nanti jadi warning message, kurung tutup ya. Kita tes. Dan file. Nah, pesan warning ya. Jadi ada beberapa jenis dialog yang bisa kita tampilkan. Ya bisa dilihat di slide ya. Nanti bisa Anda praktekkan. Ada juga ini question, ada juga contoh yang input ya. Input message ya. Input dialog ya. Input. Jadi kita bisa menerima input ya, tidak hanya tadi seperti pesan saja, nanti bisa di yang lain untuk contoh-contoh lain bisa dipraktekkan ya. Di slide-nya ada di Google Class sudah saya upload. Ini contoh kalau misalnya input, kita coba input ya. Misalnya di sini input dialog namanya. Ya, input dialog. Kita masukkan kodenya seperti J option pen dot show input dialog. Ya, di sini no. Pertanyaannya apa? Misalnya masuk ketik nama Anda. Ketik nama Anda buat gitu ya. Kemudian di bagian komentarnya ya. Oh, kita simpan parameter dulu ya. Eh, kita simpan eh, parameternya di sini supaya ini jadi variabel. Nah, nanti kita ambil string nama sama dengan ketik nama Anda seperti ini. Kita coba ya. Kita coba tes dulu hasilnya. Ini belum ditampilkan, baru munculkan. Nah, kan ketik nama Anda. Hilang tapi ya, kemana gitu ya. Nah, supaya muncul, kita tambahkan tadi yang message tadi. Di option pen, dot show. Message dialog, tampilkan pesan. No, di sini tinggal kita tambah komentar. Selamat malam, gitu ya. Digabung dengan tadi yang Anda ketik nama yang kita input terus ya. Coba kita lihat ya. Run file, input dialog, ketikkan nama. Ketika kita klik OK, selamat malam dengan ditambah dengan nama yang tadi kita digabungkan ya. Jadi information message. Nah, ini beberapa contoh ya. Silakan Anda nanti bisa coba simulasikan. Sudah di-upload di Google Class ya. Di Google Class materinya tinggal Anda praktekkan untuk dialog pesan. Nah,